Ini kisah pejantan tangguh Pataseka. Sepanjang hidupnya dia menghasilkan 250 anak dari budak-budak wanita. Kisah ini adalah sejarah, selalu lekat di ingatan warga Brasil. Bahwa dulu ada seorang budak pejantan bernama Hoki Joseph Lorenzo. Laki-laki ini lebih dikenal dengan julukan Pataseka. Pataseka hidup di abad ke-19, tepatnya kurun waktu tahun 1829 sampai 1958. Dia pernah tinggal di kota yang sekarang bernama São Carlos, di kota Sao Paulo. Pataseka ini dulunya dikenal sebagai budak berbadan kuat, tubuhnya tinggi, 218 cm, juga sehat. Sehingga ia dinobatkan menjadi budak terbaik dalam memproduksi anak. Pataseka memiliki badan kekar dengan fisik yang sehat, maka para majikan percaya, Pataseka dapat memperbaiki keturunan para budak. Sehingga harga Pataseka sangat mahal untuk dibeli oleh majikan dalam tugas memproduksi anak. Sepanjang hidup Pataseka, dari tahun 1829 sampai 1958, dia telah memiliki lebih dari 250 anak yang sehat dan hidup. Hal ini membuktikan hampir 30% penduduk warga di daerah yang bernama Vila Santa di wilayah Sao Carlos adalah keturunan dari Pataseka. Karenanya, Pataseka menjadi berbeda dengan budak-budak lain yang dipekerjakan di ladang dan dibiarkan tidur seadanya di tempat kerja. Pataseka ditugaskan menjaga kuda di pertanian dan menjadi penunggang kuda. Ia juga menjadi asisten dari majikannya sebagai pengantar surat, sehingga ia harus menempuh perjalanan sepanjang 30 km. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan sampingan dari Pataseka. Pasalnya, pekerjaan tetapnya adalah masih harus memproduksi anak. Sehingga, untuk menjaga kesehatan dan stamina Pataseka, para majikan memberinya makan makanan yang lebih baik, seperti daging, buah, sayur, dan telur. Pada saat itu Pataseka jatuh cinta kepada seorang wanita, dan majikannya pun mengizinkannya untuk menikah. Istrinya juga diperbolehkan untuk tinggal dengannya di rumah majikan. Pataseka dikaruniai 9 orang anak dari pernikahannya, namun meskipun sudah menikah, majikannya tetap menyuruh Pataseka untuk bermalam dan meniduri budak-budak wanita lain yang terpilih, karena itu tetap tugas utama dari Pataseka. Pekerjaan Pataseka sebagai budak pejantan terbaik yang harus tetap meniduri wanita budak lain bertahan sampai usianya 90 tahun, karena sejak berusia 90 tahun, Pataseka dinyatakan sudah tidak lagi memiliki benih yang bagus. Akhirnya ia pun berhenti. Pataseka hidup sampai usia 130 tahun dan akhirnya meninggal pada tanggal 17 Januari tahun 1958. Keterangan yang tertulis di sebuah dokumen, Pataseka meninggal karena serangan jantung dan juga mengalami kepikunan. Kisah tragis ini menggambarkan kekejaman perbudakan di Amerika dan Eropa pada zaman dulu, yang sudah tidak asing lagi terdengar bagi masyarakat. Ternyata dulu ada namanya pabrik pembuatan anak yang nantinya akan dijadikan budak. Pabrik ini terdiri dari orang-orang Amerika yang datang menuju ke Brasil, yang jika sudah di Brasil otomatis tidak bisa pulang dan tidak akan pernah kembali ke tanah kelahirannya. Para majikan di Brasil lebih banyak membutuhkan budak, makanya mereka memproduksi dan mengembangbiakkan budak-budak tersebut di sebuah pabrik, karena kalau mereka hendak membeli lagi seorang budak, kondisinya sangat sulit.
Para budak lebih banyak yang meninggal pada saat di perjalanan mereka pada abad 18 tersebut. Para majikan akan menyeleksi dan memilih budak pejantan yang berbadan kuat. Sehingga, mereka akan menyuruh para wanita lain untuk tidur secara bergiliran, sehingga para pemilik budak akan memiliki banyak budak lagi untuk dijual ataupun dipekerjakan di ladang mereka. Hal ini sangat tidak manusiawi. Bahkan wanita di sana kerjaannya hanya hamil dan melahirkan. Karena dalam sistem perbudakan di sana, jika memiliki banyak budak akan dilihat sebagai orang yang tinggi dan kaya. Budak tersebut pun tidak diberikan upah, hanya diberikan makanan dan tempat tinggal seadanya di ladang atau di tempat kerjanya. Hingga muncul undang-undang baru di tahun 1871, yang dibentuk dan dinyatakan bahwa jika lahir seorang anak dari seorang budak wanita, maka anak tersebut akan dibebaskan dari perbudakan. Namun sebelum didirikan undang-undang tersebut, anak-anak budak itu masih menjadi hak milik mereka. Maka para majikan pun berbondong-bondong memproduksi banyak anak dari budak tersebut, sehingga dapat membantu anak dan cucu mereka nanti di masa depan untuk diwariskan. Para majikan memilih seorang wanita yang baru saja menstruasi atau wanita-wanita lain yang sehat, untuk dipilih dan diperintahkan untuk bermalam dengan budak pejantan. Dan jika anak yang dilahirkan dari budak wanita itu sehat tanpa cacat, maka majikan akan menjaga wanita tersebut agar dapat melahirkan banyak anak. Wanita-wanita budak akan melahirkan sebanyak 10-20 kali, tergantung kondisi kesehatan mereka, namun mereka tetap harus bekerja di ladang. Hal ini sangat memalukan dan tidak menyenangkan bagi para budak laki-laki yang dipilih sebagai penjantan, karena sistem tersebut harus membuat mereka sengaja tidur dengan anak di bawah umur, anak dari sahabatnya dan bahkan pacar dari teman dekatnya.